Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang percobaan Rutherford, teori atom Bohr, dan kelemahan teori kuantum lama. Yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Nabilah, dengan nomor BP 1910441009. Selanjutnya ada Farah Taufik dengan nomor BP 1910442006. Selanjutnya ada Fulki Fiarka dengan nomor BP 1910442013. Dan selanjutnya ada Septia Anissa Relis dengan nomor BP 1910443013. Yang pertama itu ada atom Rutherford. Rutherford pada tahun 1911 mengumumkan teori atom yang merupakan konsep pertama tentang inti. Pemahaman dari pokok teori atom Rutherford adalah yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, jumlah atom elektron sama dengan jumlah atom positif dalam inti sehingga atom bersifat netral. Yang ketiga, massa atom terpusat pada intinya karena massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan massa inti atom. Gambar berikut merupakan contoh percobaan dari Rutherford, di mana atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi dengan atom bermuatan negatif dengan jumlah yang sama. Kemungkinan pada pengamatan Rutherford, sebagian partikel alfa diteruskan sehingga yang lainnya dihamburkan dan difraksi terkecil adalah dipantulkan kembali. Pada gambar bisa dilihat yang partikel alfa yang mempunyai difraksi yang kecil itu akan terpantul. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang model atom Bohr. Hasil eksperimen menunjukkan spektrum hidrogen terdiri dari deret garis-garis yang terpisah-pisah menurut aturan tertentu yang dikenal sebagai deret Balmer. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bermacam-macam kemungkinan, antara lain model atom Rutherford salah, teori elektrodinamika klasik salah, model atom Rutherford dan teori elektrodinamika klasik tidak memenuhi syarat atau terbatas berlakunya. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyusun model atom hidrogen berdasarkan teori atom Rutherford dan teori kuantum Planck. Dalam atom Rutherford dijelaskan bahwa prinsip fisika klasik tidak sesuai dengan ketetapan atom hidrogen yang teramati. Elektron dan atom ini diharuskan berputar mengelilingi inti untuk mempertahankan diri supaya jaringan tertarik ke dalam inti atom. Tetapi elektron itu juga harus memancarkan radiasi energi elektromagnetik terus-menerus. Elektron itu makin lama akan mendekati inti atom yang akhirnya akan menempel. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan Bohr, ternyata energi yang dipancarkan tidak berubah, sehingga Bohr menyusun teori yang mempunyai dua postulat yang sangat fundamental. Pertama, elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetis. Panjang gelombang de Broglie 2πr sama dengan N dikali panjang gelombang. Panjang gelombang sama dengan N per mv untuk elektron. Postulat 2 yaitu tiap-tiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi sendiri-sendiri. Seperti yang bisa kita lihat di slide, E sama dengan En dikurang E1 sama dengan Hf. En besar dari E1 energi dipancarkan, En kecil dari E1 energi diserap oleh atom. Jadi, elektron tidak terus-menerus memancarkan energi, tetapi hanya memancarkan atau menyerap energi apabila energi elektron meloncat dari satu lintasan ke lintasan lain. Saya Farah Taufik akan melanjutkan penjelasan mengenai atom Bohr. Gambar di samping ini merupakan tingkat energi atom hidrogen. Pada tingkat energi ini, semuanya bernilai negatif. Hal ini menyatakan bahwa elektron tidak memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari inti atom. Tingkat energi yang terendah disebut dengan keadaan dasar, dimulai dari E1. Dan untuk keadaan tingkat energi yang lebih tinggi disebut dengan keadaan eksitasi. Ketika bilangan kuantum n bertambah dalam limit
mendekati tak hingga, energi En yang bersesuaian menjadi 0 dan elektronnya tidak lagi terikat pada inti untuk membentuk atom. Energi positif untuk kombinasi inti elektron berarti bahwa elektronnya tidak terikat pada inti dan tidak memenuhi syarat kuantum yang harus dipenuhinya, dan kombinasi seperti itu tidak membentuk atom. Energi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron dari atom dalam keadaan dasarnya disebut dengan energi ionisasi. Energi ionisasi atom hidrogen biasanya bernilai minus 13,6 atau sama dengan minus E1. Jika bilangan kuantum dalam keadaan awal dilambangkan dengan Ni dan bilangan kuantum dalam keadaan akhir dilambangkan dengan N1, maka energi foton yang diperoleh adalah energi awal dikurang energi 1 atau HF sama dengan EI kurang E1, di mana F menyatakan frekuensi foton yang dipancarkan. Selanjutnya, kelemahan teori kuantum lama. Teori kuantum Dalton. Kelemahan teori ini tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Kelemahan teori Thomson yaitu belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Sedangkan kelemahan teori kuantum Rutherford yaitu model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang keempat, ada kelemahan teori dari Bohr. Pada teori ini, kelemahannya hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.